Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Indonesia memiliki ragam warna yang diperoleh dari alam seperti bebatuan dan tanah. Di Bogor, Jawa Barat sejak 2016 lalu pewarna alam digunakan untuk produk rumahan karya Indira Cestra. Simak informasi selengkapnya dari jurnalis JPM TV Yuli Horisman dan Aris Sandi berikut ini. Nama saya Indira Cestra, saya pemilik brand Cestra, memang berasal dari nama saya sendiri, tapi itu ada artinya. Saya salah satu pendiri komunitas seni olah kain Kreativita Bina Hasta dan instruktur workshop berbasis pewarnaan natural. Tentunya dari tanaman, karena selama ini di Indonesia kalau kita bicara pewarnaan alami, otomatis kita akan langsung asosiasi pada tanaman. Nah, tetapi tanaman itu sebetulnya tidak semua tanaman juga bisa digunakan untuk berbagai hal gitu ya. Perlu pigmen yang lebih kuat. Nah, pigmen yang lebih kuat ini berasal dari pigmen bumi atau mineral pigmen yang berasal dari tanah dan batuan. Kita ambil batuan apa aja. Lalu kita punya batuan yang permukaannya datar ya, yang flat. Kita goreskan, sebelumnya kita masukkan ke air dulu. Kita basahi, kita goreskan. Kalau dia ada warna, berarti bisa digunakan sebagai pewarna. Kalau tanah, di sekeliling kita, begitu kita keluar rumah kan sebenarnya kalau kita ketemu ada jalanan yang lagi dibangun atau apapun, selalu ada tanah. Kita coba aja, kita coba ambil, lalu kita bersihkan dengan air gitu ya. Tunggu kering, kita saring, terus kita tumbuk. Nah, kalau kita setelah tumbuk itu kita balurkan ke tangan, ada warna, itu berarti bisa jadi pewarna. Kita perlu palu pemecah batu. Jadi ada batu yang mudah ditumbuk, ada batu yang nggak mudah ditumbuk. Kalau yang tidak mudah ditumbuk, seperti yang tadi saya bilang, itu digoreskan saja pada batuan yang datar. Kalau yang mudah ditumbuk, kita tumbuk pakai palu, kita pecahkan pakai palu sampai dia kecil-kecil. Lalu kita tumbuk, setelah kita tumbuk kita saring. Setelah kita saring, masih harus melewati namanya proses levigasi. Levigasi itu kita menyiapkan toples berisi air. Si pigmen yang sudah kita tumbuh ini kita masukkan ke dalam toples, lalu kita diamkan dulu. Nanti partikel yang tidak kita butuhkan, yang berat-berat, itu dia akan mengendap di bawah. Nah, partikel warnanya ketika kita goyangkan toplesnya, dia akan terangkat ke permukaan. Begitu terangkat ke permukaan, kita langsung tuang ke toples lainnya. Nah, itulah pigmennya. Jadi berulang kali sampai bersih, lalu kita diamkan. Biasanya kita butuh matahari ya, sinar matahari yang terang sekali. Itu mungkin sekitar sehari 2 hari. Setelah kering, baru kita bisa jadi, itu pigmen yang sebenarnya dari tanah atau batuan. Gitu, baru kita bisa tumbuk lagi sampai halus, jadi fine powder kayak bedak pupur gitu ya. Baru kita bisa jadikan pewarna, dicampur dengan medium tentunya kan, dicampur dengan medium. Medium itu terdiri dari pengikat, pengental, pelembab agar tidak mudah berjamur juga, dan pengawet. Semuanya berbahan alami. Bisa di kayu, kulit kayu, berbagai macam jenis kain ya, tenun segala macam itu bisa, kanvas, kemudian di serat alam, seperti misalnya besek tuh kita punya packaging misalnya mau kita itu bisa, macam-macam Mbak, banyak hampir semua media itu bisa. Untuk ini Bu, harga jualnya sendiri gimana Bu, dari harga pewarna alamnya sampai ketika produknya udah jadi? Oh, oke. Kalau pewarna alamnya, ini saya menjual dalam bentuk yang kecil tadi ya, mungkin sekitar 5-10 gram, itu kira-kira di range itu ada 6 warna basic. Merah, putih, kuning, biru, hitam, coklat. Jadi ada 6, itu yang kecil itu tadi 265.000. Kalau yang di botol kecil itu mini jar 25 mili, 6 warna juga basic, saya jual 400.000. Untuk produk-produk hasil jadinya Bu? Produk-produk hasil jadinya, ya memang beragam tergantung media yang saya gunakan. Kalau misalnya tenun, karena itu biasanya saya menjualnya memang dalam bentuk
hiasan ya, dekorasi itu beragam dari mulai 200.000 sampai ya jutaan ya. Wah, sangat penting ya kita belajar pewarnaan alam kalau menurut saya. Pertama karena dari mula pewarnaan alam ini sudah diturunkan oleh nenek moyang kita, oleh leluhur kita. Kita tidak pernah mengenal kimia. Ya, tahun 60-an kalau tidak salah pewarna sintetis itu mulai banyak digunakan untuk kebutuhan industri. Nah, Indonesia, fakta bahwa Indonesia itu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, ekosistemnya juga lengkap gitu ya, sawah, hutan bakau, hutan hujan tropis, kemudian ada sabana, ada stepa, itu menghasilkan kekayaan ragam ekosistem yang bagus sekali gitu. Jadi kenapa kita nggak mulai coba kembangkan?